Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa channel Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tentu tidak asing bagi pemirsa sekalian. Ini Pak Dr. Andrus Haji Mungawan. Nah, beliau kebetulan juga selaku ketua kalau provinsi apa? Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Dan di Sorong sudah cukup lama lah melanglang buana dan jatuh bangun dalam dakwah. Kita ingin bincang-bincang santai dengan Pak Ustadz ini dalam program kita di Bismillah, Bincang Santai Nikmat Allah. Dan Alhamdulillah, terima kasih banyak pertama sekali untuk Pak Ustadz telah berkenan hadir di studio Masjid Agung ini. Iya, terima kasz. Sehat-sehat Ustadz ya? Alhamdulillah atas kita ingin juga. Diskusi biasa-biasa terbuka dalam rangka kita coba menggali apa yang bisa kita ambil dari jejak perjuangan gerakan dakwah Pak Ustadz dengan selama di Sorong ini. Nah, kalau boleh mungkin pemirsa juga mendengar pergerakan Pak Ustadz selama di Papua, di Sorong atau sebelumnya itu mungkin seperti apa ketika masuk di Papua begitu Ustadz? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, jadi kami masuk ke Papua dulu itu tahun 90 akhir ya, 90 akhir. Ya, 1990 akhir. Hampir 1991 ya. Oh ya. Desember itu ya? Iya, hampir ya. Mau pergantian tahun. Kalau nggak salah seperti itu. Oh iya. Lupa ingat. Iya, sudah lama juga kan? Ya. Kemudian kami itu datang ya, kebetulan setelah berpisah sama orang tua ya, orang tua dulu orang tua saya kan transmigrasi tahun 79 ya. Di Sorong. Oh, sudah 79 sudah masuk Sorong. Ya. Allahu Akbar. 1979 itu orang tua sudah duluan. Ya. Nanti baru Pak Ustadz menyusul. Saya menyusul setelah selesai kuliah. Ya. Jadi terus terang aja saya nggak tahu babat alas, orang bilang toh. Tahu-tahu sudah enak begitu. Bahkan bis Damri sudah sampai di rumah. Dulu itu katanya perjuangan awal transmigrasi luar biasa itu. Katanya ya. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi pertama datang di 90 itu kira-kira langkah-langkah untuk apa yang rencana dan apa yang dibuat? Awal 90 saya dulu itu kemudian mendirikan sebuah sekolah madrasah aliyah al-muhajirin pertama. Ya. Itu di Malawele. Oh, di Malawele. Ya. Kebetulan teman-teman seperjuangan ya di situ, Pak Nursono, Pak Rostamaji, Pak Karsiman almarhum, Pak Muhammad Ali yang sekarang rektor. Itu kita semua itu mengajar semua di situ. Saya sebagai kepala sekolahnya ditunjuk. Oh begitu. Nah, kemudian setelah seiring waktu Aliyah Al-Muhajirin itu berganti status dengan Muhammadiyah karena kebetulan memang yang pengelolanya itu orang-orang Muhammadiyah. Ya, jadi akhirnya kita jadi Muhammadiyah dan memang kita aktif di Muhammadiyah. Oh, berarti dari awal memang Pak Ustadz sudah aktif di Muhammadiyah memang? Ya. Oh, begitu. Dari awal saya sudah berkecimpung di pergerakan persyarikatan. Iya, persyarikatan melalui Bakomopi dulu itu ada Bakopem ya. Bakopem itu Badan Kontak Muballigh Muhammadiyah. Oh begitu. Jadi kita sampai dengan mendirikan sekolah itu. Iya. Wah, berarti banyak kisah terkait dengan cikal bakal pendidikan sekolah madrasah itu ya. Lah kemudian kita itu di samping mendirikan Aliyah ya, kemudian kita juga
berkomunikasi dengan masyarakat ketika di kotanya ya, di kota ketemu dengan saudara Pak Yatiman ya, terus Pak Mukhlis. Pak Mukhlis yang sudah pindah dulu Kementerian Agama ya. Ya. Nah, kita dulu itu rasa gelisah ketika dai-dai di Sorong ini amat sangat minim. Oh ya, di zaman itu. Iya, zaman itu. Padahal tuntutan banyak. Lah, dainya terbatas. Kita itu berpikir bagaimana untuk mendirikan sekolah tinggi, sekolah yang mengeluarkan dai. Nah, kemudian itu di tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 91. Iya, 91-an itu. Ada, kemudian akhirnya Yatiman itu berkomunikasi dengan Pak Haji Uso, dengan tokoh-tokoh awal lah, artinya orang-orang Pak Salim Mas'ud, dengan Pak Panunson Harahap. Iya, dulu mereka semua itu pendiri. Lah, dilontarkanlah ide itu, kemudian akhirnya disepakati untuk mendirikan sekolah tinggi ilmu dakwah Al-Hikmah itu. Oh, itu dari hasil diskusi itu ya? Iya. Dari kerisauan ini sejarah, ini penting ini. Artinya pemirsa, ini sejarah pergerakan ini, pemikiran di Sorong di era itu. Pak Saiful Qomar Zaman. Pak Saiful Qomar Zaman. Kan kita dulu Pak Silehu. Pak Mutolib almarhum Haji Mutolib Silehu. Iya. Pak Saleh Johar, itu kita sering. Allahu Akbar. Akhirnya terbentuklah itu, kemudian dari ide-ide pikiran berapa orang, kerisauan, itu terbentuklah STID itu. Ya, betul. Yang sekarang sudah jadi YN itu. Jadi ini embrio awal ini, artinya ini penting memang tahu sejarah. Dan waktu itu ijazah yang sesuai dengan disiplin ilmu kan baru saya punya dengan Pak Kholik Kosepa yang almarhum sekarang. Oh iya. Kholik Kosepa dulu. Jadi kebetulan Kholik Kosepa itu kan orang Bintun ya? Orang Fakfak. Oh, Fakfak. Zaman itu. Iya. Lah, Masya Allah. Di antaranya. Lah, kalau itu di antara sekian dari di antara jejak dakwah pada saat itu ya. Iya. Kerisauan yang dibangun. Artinya memang tuntutan umat pada saat itu yang besar. Iya. Kemudian terbatas dengan tenaga SDM ya. Dan juga kita komunikasi dengan Indo Timur dulu. Iya. Nah, itu kan pengsupport juga ya. Mendukung. Ya, pengsupport untuk dai-dai ke daerah-daerah. Karena sekarang pengalaman yang berkesan di awal-awal itu apa kira-kira Pak Ustadz? Yang ketika mulai merambah itu dakwah di pedesaan dulu ketika teramigrasi masih baru ya, itu sampai di Kelasari zaman itu kita itu diantarkan pakai hardtop ya, sampai hardtop itu harus tarik kayak kerbau itu. Tarik kayak kerbau karena ini lumpur, jalan berlumpur ini. Iya. Allahumma sholli. Itu rame-rame kita itu narik hardtop itu dari. Tapi itu sekarang terasa nikmat itu. Luar biasa. Allah, dulu merasa tantangan luar biasa, tapi sekarang nikmat. Itu ada daerah yang namanya Wonosobo. Wonosobo. Itu kan di Kelasari, masuk lagi ya. Itu luar biasa, malam-malam narik hardtop rame-rame berjibaku dengan lumpur itu ya Allah rasanya nikmat ya. Kalau sekarang dirasa ya. Tidak seindah sekarang yang kalau mau dakwah Masya Allah tinggal Allah, sekarang itu menikmati ya zaman nikmat Masya Allah. Jalan sudah mulus sampai di Kelasari, sampai bahkan di Wonosobo sekarang sudah bagus ya. Dulu ya Allah. Nah sekarang itu di awal-awal, kemudian sentuhan dengan masyarakat lokal bagaimana Pak Ustadz? Kalau kearifan lokal dulu kita itu memang banyak tidak terlalu banyak dengan penduduk lokal ya, dalam arti karena belum terlalu banyak ya. Kan banyak yang sekarang ini kan yang dari Sorong Selatan, teman-teman dari Selatan. Dulu kan belum seperti sekarang. Konsennya ke teman-teman transmigrasi waktu itu ya. Yang berarti titik transmigrasi. Kemudian ya kalau dengan orang lokal saya pertama ya di Kalobo itu. Di Kalobo. Ya. Pernah di Kalobo juga? Iya, di Kalobo itu saya tuh 2 tahun mengabdi membina masyarakat membina masyarakat desa ya.
baru tahun itu juga tentu transportasi masih susah. Masih susah. Kita Iya. makan aja ya Allah. Allahu Akbar. Memang ini sih. Jadi, Nah, berseiring perkembangan berikut, nah aktivitas pergerakan dakwah kemudian masih tetap di Muhammadiyah. ya setelah itu kan baru kita mendirikan sekolah itu, mendirikan sekolah aliyah. Aliyah, terus mulai kita itu bisa banyak membuka komunikasi link, link ya. Dan kebetulan saya ya dari awal itu saya nggak tahu ya, artinya saya belum tahu Muhammadiyah NU itu belum tahu sebetulnya. Cuma modal semangat untuk bekerja, untuk dakwah, untuk bagi umat ini. Kebetulan saya kan latar belakang dari pesantren Watoniyah ya di Jawa. Wah, begitu. Watoniyah itu tidak pokoknya tidak negara lah al-watan. Iya, tidak beraliran Muhammadiyah, tidak beraliran NU juga tidak. Yang di situ pokoknya ini untuk kepentingan dakwah. NU ya jadi NU, contohnya Muhammadiyah ya itu dah. Jadi saya yang penting berdakwah saja, nggak ada membeda-bedakan siapapun ya. Jadi praktis Ustadz di pengabdian di medan dakwah dan perjuangan untuk umat ini sampai saat ini terus berjalan Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, untuk pergerakan dakwah tentu itu banyak tantangan dan ujian. Tantangan yang terasa berat dalam apa tuh? Artinya walaupun itu nikmat, tapi kira-kira perlu diceritakan lah biar pemirsa juga dengar. Ya. Jadi tarbiyah bagi kita. Tantangan yang utama ya dulu kan kita itu awal kita berdakwah masih belum ada kemudahan fasilitas, minimnya fasilitas ya, fasilitas saja itu, kendaraan aja itu dulu ya kita masih pakai sepeda ontel. Allahu Akbar. Di daerah Aimas itu ya jadi pernah saya itu mengalami hal yang sangat sampai sekarang itu tidak pernah hilang. Itu apa tuh Pak? Saya dengan Ustadz Ar-Roji ya. Ustadz Ar-Roji yang imam ini? Iya. Imam Masjid Agung ini? Masjid Agung ini. Oh iya. Itu dulu itu dakwah di Aimas ya. Kebetulan pulang jam 12 malam. Subhanallah. Di tahun? Ya sekitar tahun sebelum 2000, tahun 99. Oh masih 90-an 2 itu. Iya, saya belum nikah kok. Oh begitu. Jadi jam 12 malam? Iya dorong motor itu dari lapangan sepak bola sekarang ini itu sampai STM, dorong motor di stadion di kilo 16 itu dorong dari situ sampai STM karena tidak ada bengkel ya, motor mogok. Motor mogok itu baru jalan juga belum bagus. itu. Jalan itu masih batu-batu itu, masih kerikil-kerikil itu. Allahumma. Maka itu yang pernah tidak terlupakan itu sama Pak Arroji itu. Tapi itu nikmat itu Ustaz. Luar biasa. Dan itu maaf saja ya, dulu itu namanya dakwah itu nggak ada itu dipikir yang lain. Terbesit ya, namanya amplop apa nggak ada ceritanya itu. Pokoknya ini untuk pergerakan saja. Lillahi ta'ala. Iya. Bahkan cenderung mau dikeluarkan. Iya, betul. Kita bermodal apa yang kita punya itu. Benar ya Allah. Nggak pernah mengharapkan seperti itu. Jadi pemirsa, ini luar biasa pengalaman. Jadi tarbiyah bagi saya dan kita sekalian, pembangkit semangat dalam pergerakan kita bersama. Kita sebagai apapun, tentu ujian dan cobaan itu sebuah yang kita jangan lari, tapi itulah yang harus kita hadapi dan menjadi cambuk bagi kita, Pak. Betul. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tetap mulai kapan kemudian aktif sekali di Muhammadiyah, Pak? Saya mulai aktif sekali di Muhammadiyah ketika saya jadi kepala sekolah pertama ya. Sempat kepala sekolah di mana nih? Ya, Aliyah Muhammadiyah. Oh, yang Aliyah Muhammadiyah itu. Dari Al-Muhajirin menjadi Aliyah Muhammadiyah. Sekarang apa jadi? Sekarang sudah Aliyah Muhammadiyah sekarang. Yang di mana posisinya? Di Malawele. Oh, di Malawele. Oh iya di Malawele. Di Malawele. Tapi sekarang sudah bergeser sekolahnya ya. Dulu di jalan yang tikungan itu sekarang sudah masuk dalam dekat dengan Masjid Nurul Islam. Nurul Islam ya. Jadi dulu itu ya setelah
saya di kota, ya saya akan pindah ke kota. Oh, setelah pergerakan di kabupaten, artinya dulu sebetulnya dulu kabupaten juga semua kan. Dulu kan kabupaten semua, tapi kemudian lari ke saya tinggal di Sorong, di kota Sorong. Dulu di kabupaten pertama. Nah, kemudian setelah nikah, saya akan pindah ke kota. Lah di kota itu kemudian saya mulai aktif yang jelas di Muhammadiyah, mulai aktifnya ya setelah di kota ya. Di kota. Kalau di kabupaten ya hanya pokoknya pengajian semuanya, saya tidak pandang bulu siapapun. Pokoknya semua. Ya, tidak ada. Tidak pernah melihat, yang penting ini menyampaikan agama, risalah. Iya. Saya membina remaja di Malawili dulu awalnya. Awal datang saya itu membina remaja di Malawili. Tapi memang di tahun-tahun itu penuh semangat. Oh, luar biasa. Ya, masjidnya kan masih masjid papan semua itu. Tidak melihat lagi ini mau bayar berapa, mau kasih. Astagfirullahaladzim. Pokoknya siap sendiri. Itu tidak ada ceritanya terbesit, bahkan. Inilah pemirsa, ini tidak mengendaki itu dulu. Campur bagi kita, para pejuang-pejuang dakwah. Memang kita harus meluruskan niat. Artinya mungkin sekarang karena tuntutan kepentingan, kebutuhan kita, tapi juga jangan kemudian itu menjadi alasan untuk tidak berdakwah, tidak mau bergerak. Ini kadang-kadang seorang tuh berdakwah kok menimbang-nimbang masjidnya yang mana. Karena kalau ini masjidnya besar kok sering ribut ini. Ada yang cemburu, kenapa ada masjid besar saja? Ya Allah, astagfirullah. Pemirsa, ini pelajaran. Artinya memang juga ada yang mungkin jadi pelajaran. Kan kita ini kan di era modern kan kemudian ustadz nasional, ada yang sudah yang patok juga. Kalau saya diundang harus pakai tiket kelas bisnis, kemudian bayaran sekian kan. Tapi mereka tidak tahu yang di kampung-kampung ini punya pergerakan, Masya Allah. Mereka itu kita datangi, mereka kumpul saja kita senang. Pura-pura sih mengharapkan itu lah. Jangan, alhamdulillah. Tapi itu yang tadi itu pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, kalau seandainya sekarang di kota pergerakan dakwah itu sudah mulai di setelah di kota sudah aktif betul di Muhammadiyah, Pak Ustaz ya? Setelah di kota itu kan saya dimasukkan ke majelis tabligh ya. Oh begitu, majelis tabligh Muhammadiyah. Akhirnya otomatis Muhammadiyah kan punya program dai ke pelosok-pelosok ya, setiap bulan sekali ya, bahkan bermalam ya. Dulu itu ada Bakopem itu setiap bulan itu pokoknya sebulan sekali bermalam di sebuah desa atau ada program gitu. Iya, jadi itikaf itu sudah di desa itu. Ya, kadang dari mulai Malawili sampai di Saigun bahkan. Allah Akbar. Itu dulu. Itu semangat itu yang harus kita ambil itu. Itu tidak pernah kita itu mengenal capek, mengenal lelah, mengenal hujan, tidak. Nah, itu pemirsa, ini pelajaran bagi kita para dai, Masya Allah. Ya. Indahnya kalau kita mengadopsi semangat lama ini yang dulu untuk saat ini. Kalau kemudian kita hanya ribut di wacana dan bicara, nanti umat banyak yang ketinggalan, kasihan. Itu makanya itu yang. Jadi itu begitu program sampai bermalam. Iya, bermalam jadi sampai sholat tahajud sama-sama, nanti sampai evaluasi sampai subuh. Habis sholat subuh kita itu sampai sarapan pagi. Setelah sarapan baru pulang. Nanti baru berikutnya lagi bulan depan di mana lagi. Pokoknya dijadwalkan begitu. Pokoknya begitu. Aneh Ustaz, kira-kira bisa kalau zaman ini bagaimana Ustaz ya? Sesungguhnya kalau zaman sekarang tuh sangat bisa sekali. Bisa sekali karena fasilitas terpenuhi, motor ada banyak. Semua mobil bahkan juga sudah banyak yang memiliki. Dulu mobil punya Tramegasi saja yang punya dengan Indo Timur. Ya, paling-paling ya ada yang hardtop dulu tuh ya. Ya, hardtop putih itu. Atau yang sampai ditarik gitu ya. Iya. Hardtop putih, terus mobil Indo Timur itu dulu yang sering diperbantukan. Iya. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah Pak Wahidin punya anggota juga dikerahkan ikut bersama-sama. Masya Allah. Itu luar biasa. Kekompakannya, kebersamaannya, ya. Sudah bahkan saling kepeduliannya. Hampir tidak ada sekat ya. Tidak antara Muhammadiyah ke NU ke di zaman itu orang berjuang bersama-sama.
Tidak ada beda-bedakan ini NU Muhammadiyah enggak. Yang penting bagaimana membangun umat ini. Membangun umat itu. Allah. Umat bisa berduyun-duyun ke masjid. Umat bisa berduyun-duyun kita mengaji. Karena memang tantangan waktu itu keras Ustadz ya. Di transmigrasi era-era itu tuh ya. Iya. Jadi memang banyak kan dulu itu program-program pendangkalan. Iya, akidah. Makanya memang harus tetap bergerak. Harus tetap bergerak. Iya. Mengimbangi ya pendangkalan akidah itulah. Apalagi yang dari Jawa itu kan memang lemah. Banyak yang lemah. Iya. Ya. Harus ada penguatan. Ya, penguatan itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Betul. Jangan sampai hanya dengan supermi langsung imannya luntur. Nah itu yang perlu dijaga kan Ustaz. Jadi gerakan-gerakan ini kemudian berkembang. Nah setelah di kota itu di Muhammadiyah terus kemudian program-program selanjutnya bagaimana Ustaz? Saya setelah di kota ya sambil juga masih memantau daerah-daerah pedesaan. Pedesaan juga masih. Walaupun di kota tapi ada semangat artinya modal semangat di zaman-zaman awal pergerakan itu terus terpatri ya Ustaz karena memang kita dasarnya dari desa ya. Dari desa dan dulu latar belakang waktu di Jawa juga masih ya di situ juga artinya di desa itu kita berjuang juga, makanya di sini juga kayaknya sudah tidak asing lagi. Ya alhamdulillah. Jadi makanya itu terbawa suasana itu. Jadi meskipun di kota tapi tetap ada pikiran dan perasaan membangun bagaimana masyarakat desa. Bagaimana itu masyarakat itu bisa cerdas imannya. Nah kalau kita lari dari mengecil lagi mengerucut Ustadz. Nah kalau di program-program brilian, program-program utama di Muhammadiyah terkait dengan pengembangan umat itu seperti apa Pak Ustadz? Ya kalau sekarang kita itu sudah masuk ke dunia pendidikan yang lebih maju ya. Kemudian kita sudah masuk ke dunia ekonomi ya. Jadi pendidikan yang maju, bagaimana kita mendirikan sekolah yang lebih punya kompetensi, punya keunggulan ya. Jadi alhamdulillah saya terpilih jadi Ketua Muhammadiyah tahun 2010 ya, mulai memenahi sekolah-sekolah yang ada di kota ya, alhamdulillah terbangun. Itu amal usaha pendidikan. Amal usaha pendidikan. Ya alhamdulillah dari SD kita mulai bisa bangun ya. Kemudian sampai SMA. Ya. Sekarang alhamdulillah SMA sudah bangunnya sudah bagus ya. Sudah lantai 2 sudah representatif lah kata orang itu toh. Jadi SMP juga sama demikian, SD yang baru didirikan sekitar tahun 2000 berapa itu? Sekitar tahun 2005-an. 2005-an. Iya itu sekarang sudah jadi SD unggulan juga. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi Muhammadiyah di kota sudah punya SD unggulan 2 ya. Ada SD unggulan, ada SMP unggulan juga. Jadi ini untuk kota. Lah kemudian ya alhamdulillah terus Muhammadiyah ya kalau sekarang saya sudah di wilayah ya dipercayakan naik lagi ke wilayah ini. Wilayah mana di Muhammadiyah saya sudah 2 periode ya. Iya berarti bukan saja wilayahnya Pak Ustadz itu bukan saja Kota Sorong, tapi semua Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Kabupaten di bawah Papua Barat Daya. Ini yang tapi kita masih belum maju ke Papua Barat Daya. Di kota di Sorong waktu di zaman Pak Ustadz itu di samping amal usaha di pendidikan ada lagi apa kira-kira yang kira-kira Muhammadiyah serius konsen di pengembangan umat itu? Di bidang ekonomi. Ekonominya. Di bidang ekonomi, alhamdulillah saya bisa memprakarsai pendirian BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil ya Muhammadiyah. Walaupun saya kasih nama Aisyah ya. Oh begitu. Ya. Ini di mana Pak Ustadz? Yang di kantor PDM. Di PDM. Samping Masjid Al-Amin. Al-Amin. Ya. Jadi alhamdulillah ya saya dengan istri almarhum ya almarhumah itu mendirikan BMT itu ya dari modal 30
juta ya. 30 jutaan. Ya, sekarang asetnya sudah hampir 3 miliar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bisa mengentaskan terutama pedagang pelaku usaha kecil yang banyak kemarin itu terjerat sama rentenir. Sekarang dengan ini terbantukan sistem PMT Syariah, alhamdulillah bisa terentaskan dan alhamdulillah luar biasa. Jadi itu yang dari 30 sekarang sampai 3M. Hampir 3M asetnya. Subhanallah. Jadi itu yang kemudian kita terus memacu bagaimana untuk bisa berkembang seterusnya. Itu di amal usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang lain selain BMT? Itu untuk sementara yang di Muhammadiyah. Iya, itu yang konsen. Itu konsennya. Nah, kalau di selain itu mungkin kesehatan atau yang lain? Yang lainnya itu memang saya lagi menginginkan ya. Ada sebetulnya di awal-awal itu ada rencana ya, gitu rencana. Saya punya impian ya, rancangan bagaimana bisa punya klinik bersalin ya. Klinik bersalin ini luar biasa. Yang paling tidak ya dokter-dokter kandungan sesuai dengan mestinya lah. Iya, mestinya. Artinya kalau perempuan ya dokter perempuan. Nah, betul. Jangan perempuan kok. Ini ide luar biasa, Pak. Maksudnya ini untuk pemirsa. Ini untuk kepentingan kita bersama sesungguhnya, menjaga juga batasan-batasan. Ya. Dan saya pernah ingat Pak Ustadz, yang pernah kita bicara ini juga pernah kita bicara bersama. Dan alhamdulillah Pak Haji Jumain yang dulu punya rumah sakit Kartini. Ya, itu beliau bersedia untuk dukung kalau kemudian ada yang ini, karena beliau punya alat-alat kesehatan itu masih banyak. Sekarang tinggal ada yang perkersai, teman-teman tenaga dokter ini bersedia, banyak yang bersedia, tinggal kita urus dia punya izin. Artinya itu kalau ada luar biasa untuk bisa mengakomodir kepentingan lagi di dalam benak ya. Nah, insya Allah artinya sekarang sudah diamanahkan Pak Ustadz sebagai ketua wilayah. Mudah-mudahan niat ini Allah mudahkan, Allah kabulkan insya Allah sebagai tanda mata selama perjuangan dakwah ini. Karena memang ini di AIMAS juga ya, di Kabupaten Sorong, Uni Muda ya kan punya rencana membangun hospital Uni Muda kan. Oh begitu. Ya, hospital Uni Muda. Ya, jadi itu Pak Dr. Rustam Haji kan sudah hospital berarti di kelasnya di atas klinik. Oh iya, rumah sakit. Dia sakit. Rumah sakit. Hanya namanya hospital supaya keren toh. Iya. Kalau rumah sakit kan rumahnya biasa. Orang sakit, tapi kalau hospital kan punya ya brand sendiri. Asal jangan rumah korban laki-laki. Rumah sakit itu rumah korban laki-laki. Itu rumah bersalin kalau orang Malaysia bilang ya. Iya. Masya Allah, ini asik ini bincang-bincang dengan Pak Ustadz yang bincang santai, nikmat Allah, dan ini semua nikmat Masya Allah. Berikannya, artinya bagaimana di umur kita ini kita berikan yang terbaik untuk kepentingan. Nah, barangkali Ustadz di 2 menit ke depan ini mungkin ada statement pernyataan hilal, himbauan dan harapan bagi penggerak dakwah tentang bagaimana sikap kita dan apa yang kita bisa buat untuk bermanfaat bagi umat yang lebih baik. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami itu kembali kepada awal mula ketika pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang sekarang jadi IAIN. Ya, saya berharap IAIN itu bisa menelurkan dai-dai lah. Kader-kader. Ya, jadi harus diturunkan ke masyarakat, jadi dai, jadi penggerak masyarakat ya. Jangan bukan di kota saja, tapi di pelosok. Iya, justru itu sasaran di pelosok. Ya. Jangan sampai dai-nya malah cuma dosennya di kota-kota saja pun malas-malas itu yang pertama. Yang kedua ya harapan kami itu ya mudah-mudahan Muhammadiyah ke depan memiliki rumah sakit baik di kota maupun di kabupaten. Barakallah. Semoga kabulkan Masya Allah.
Pak Ustadz, Masya Allah, kita ingin panjang lagi ini. Tapi nanti kesempatan lain, insya Allah kalau kita undang, Insya Allah, kita disitu terbuka lah terkait dengan pengalaman dakwah, bagi pengalaman bagi pemirsa sekalian. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kesempatan waktunya Terima bersama. kasih. Mudah-mudahan Semoga ya langkah kakinya ini sebagai amal ibadah lah, bagi-bagi pengalaman dengan teman-teman sekalian pemirsa. Insyaallah. Dan inilah pemirsa pengalaman dakwah di Sorong. Yang memang awal-awal itu Masya Allah saya juga memahami dan banyak cerita dengan cerita itu Ustadz. Orang berjibaku dengan lumpur, dengan tantangan yang luar biasa. Allahu Akbar. Semoga ini menjadi pembangkit semangat bagi kita dan pemirsa insya Allah. Insya Allah. Demikian Pak Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan saja. Semoga sama-sama. Terima kasih semuanya pemirsa. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca kabar majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.